Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 5 Manajemen Sumber Daya Manusia akan menyampaikan kesimpulan materi mengenai rekrutmen dan seleksi karyawan. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Meliza Susanti, dan perkenalkan rekan-rekan saya yaitu Lisa, Melza, Azul, dan Kairel. Baiklah, saya langsung masuk ke pembahasan materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, rekrutmen dan seleksi karyawan. Pentingnya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan salah satu dari perencanaan manajemen sumber daya manusia. Segala suatu perusahaan mempunyai gambaran tentang hasil analisa pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari perusahaan. Prinsip-prinsip rekrutmen. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Jumlah karyawannya dibutuhkan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Biaya yang diperlukan diminimalkan. Perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. Flexibility, kualifikasi, mempertimbangkan hukum. Dalam proses rekrutmen ini, manajemen sumber daya manusia mulai menerima surat-surat lamaran dari banyak pelamar. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia menentukan siapa sajakah pelamar yang sesuai dan akan melanjutkan proses tersebut ke jenjang selanjutnya, dan terkadang tidak terlepas dari human error. Alternatif tindakan selain rekrutmen. Pertama, olah dana, menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Yang kedua, karyawan tidak tetap, karyawan separuh waktu, karyawan sementara atau kontrakan independen. Yang ketiga, organisasi pemberi kerja profesional di perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan lain. Keempat, kerja lembur, alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Sumber dan metode internal. Yang pertama, sumber internal. Promosi. Yang pertama, promosi, menjual kembali karyawan ini untuk posisi yang lain yang memang sesuai dengan kebutuhan dan dia mampu menyumbangkan pekerjaan tersebut. Yang kedua, transfer, pemindahan posisi A ke B dengan posisi sejajar atau sama, tetapi dipindahkan ke pekerjaan yang baru untuk di masa yang akan datang. Yang ketiga, model internal, terdiri dari dua, yaitu yang pertama pengumuman lowongan jabatan, yang kedua persediaan bakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azil, ingin melanjutkan materi tentang perekrutmen dan seleksi, yaitu tujuan perekrutmen eksternal, mengisi sebutan tingkat pemula atau entry level, mendapatkan keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini, memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan kebersamaan ide. Metode rekrutmen eksternal, pelamar yang acting, surat lamaran yang masuk, rekomendasi karyawan, iklan, tenaga kerja atau perusahaan rekrutmen, lembaga pendidikan, asosiasi profesional, organisasi ketenaga kerjaan, open house, internet, mirror atau akuisisi, rekrutmen internasional. Metode rekrutmen online. Rekrutmen online, orang-orang yang bekerja utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet disebut juga sebagai perekrut maya. Bursa kerja virtual, metode perekrutan online yang dilakukan oleh satu orang pekerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Situs web perusahaan. Situs web perusahaan yaitu situs kerja yang dapat diakses dan homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi perusahaan dan memfasilitasi para pekerja untuk menjalin kerja pada jabatan tertentu. Webioc, situs web ketenaga kerjaan umum. Outsourcing bisa diartikan sebagai penggunaan tenaga kerja kedua belah pihak untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, sedangkan perusahaan outsource merupakan perusahaan yang menyalurkan jasa dan menyalurkan tenaga kerja dengan karyawan tertentu ke perusahaan yang membutuhkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Herli Kurniawan dari kelompok 5 akan membacakan
rekrutmen dan seleksi karyawan. 1. Mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. 2. Merencanakan proses rekrutmen. 3. Mempublikasikan lowongan pekerjaan. 4. Meninjau lamaran yang telah masuk. 5. User interview. 6. Psikotes. 7. Penawaran gaji. 8. Mendatangi kontrak kerja. Berikutnya ialah alur 1. Mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Sebelum membuka lowongan, pihak perusahaan biasanya akan melakukan proses rekrutmen terlebih dahulu. Alur 2. Merencanakan proses rekrutmen. Langkah ini dilakukan setelah perusahaan selesai melakukan langkah sebelumnya. Alur 3. Mempublikasikan lowongan pekerjaan. Setelah perencanaan selesai, pihak perusahaan akan langsung mempublikasikan lowongan pekerjaan di tempat mereka biasanya. Perusahaan akan mempublikasikan lowongan pekerjaan tersebut lewat media sosial atau media cetak. Alur 4. Meninjau lamaran yang telah masuk. Dengan melakukan peninjauan, perusahaan dapat melihat apakah surat lamaran tersebut berisi dengan baik atau tidak. Alur 5. Menyeleksi CV. Menyeleksi CV yang masuk dari email, pos atau berada di meja HRD. Biasanya menyeleksi CV dilakukan HRD pada jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 3 sampai 4 sore pada jam lowongan HRD. Alur 6. HRD interview. Proses di mana menggali skill atau kepribadian dengan melakukan interview dan juga mencocokkan hasil interview dengan CV. Alur 7. User interview. Tahap di mana proses interview dilakukan sama user yang akan menggunakan kamu ketika bekerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melza Dewi Putri dengan nomor BP 19 10 11 55 31 0123. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu alur 8 psikotes. Psikotes ada terbagi dua, yaitu psikotes seleksi dan psikotes profiling. Psikotes seleksi itu dilakukan di awal waktu scanning, sedangkan psikotes profiling yaitu proses setelah interview untuk mengetahui kepribadian secara utuh. Kemudian hasil interview dengan gambar kepribadian melalui psikotes seperti semangat dalam bekerja dan lain-lain. Selanjutnya alur 9, 10, dan 11, yaitu penawaran gaji, MCV, mendatangi kontrak kerja, offering salary, konvensional dan modern dipanggil dan membicarakan gaji 4 mata. Modern via HP, email sesuai yang ditawarkan oleh perusahaan. MCV yaitu tes kesehatan, 2 jenis, ditentukan tempatnya atau sesuai ketentuan perusahaan, hanya saja tempat bebas. Signing new contract yaitu proses penandatangani kontrak kerja dan aturan-aturan serta tanggung jawab karyawan menggunakan materai. Sebagian besar perusahaan menginginkan karyawan yang berkualitas tinggi, mutu kerja yang tinggi, etos kerja bagus dan optimal dalam menggunakan potensi dirinya. 5 karakter karyawan yang harus direkrut, yaitu 1. Cepat beradaptasi, supel, humble, mudah mengenali orang lain. Kedua, memiliki passion, antusias dalam berkomunikasi dengan orang lain untuk menjalin relasi dan kerjasama. Ketiga, karakter positif, memiliki sopan santun, meminta izin saat tak di kantor dan meminta maaf ketika salah. Keempat, result oriented, karyawan yang memiliki tujuan apa yang target perusahaan. Kelima, berkomitmen walau saat tak memiliki mood yang baik untuk bekerja, namun tetap menjalankan pekerjaan dengan baik untuk atasan. Terima kasih. Sekian dari kami, kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.